kehidupan sehari-hari serta dapat menjelaskan perubahan stimulus respon pada teori kontrol. Yang ketiga, peserta menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif. Amin. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang positif. Amin. Disiplin positif di sini adalah metode di mana orang tua, yaitu kita sebagai guru, mengkomunikasikan secara jelas kepada anak murid berkaitan dengan yang pertama, tingkah laku apa yang dianggap baik atau tepat dan yang dianggap tidak pantas. Yang kedua, akibat berupa konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang tidak berperilaku baik. Yang ketiga, adanya reward untuk tingkah laku baik. Ya, ketika ada disiplin positif berarti kita tahu tujuannya yang ingin dicapai itu apa. Kemudian harus ada muncul dari hati disiplin positif itu. Motivasi itu harus dari dirinya, jadi ada motivasi intrinsik. Bertindak sesuai nilai kebajikan universal. Mampu mengontrol dirinya, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang dipilih dan yang dilakukan. Manfaat disiplin positif di sini ada 3. Dari Dr. J. Nelson tahun 1981. Yang pertama, membantu anak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan punya sense of belonging. Yang kedua, efektif untuk jangka panjang. Yang ketiga, mengajarkan social and life skill yang diperlukan untuk mengembangkan karakter baik. Yang keempat, membuat anak atau murid kita dapat mengenali kemampuan dirinya dan menggunakannya secara konstruktif. Dan yang kelima, anak merasa dihargai dan tidak dipermalukan. Nah, itu salah satu poin. Kadang saya pun belum bisa semuanya ini ya, yang ini. Anak merasa dihargai atau dipermalukan. Tapi kita kan tahu sebenarnya kita juga ada 5 posisi kontrol dalam diri kita kepada anak itu ya. Nanti ada. Ternyata saya setelah belajar ini, ternyata saya itu selalu membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata salah. Harusnya saya harus sebagai manajer. Nanti bagaimana cara kita untuk sebagai manajer kepada anak? Kemudian, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Misalnya menggunakan helm saat dari motor, biar apa kira-kira? Aman. Ya, berarti keselamatan. Coba kita cek. Nilai kebajikan yang 2, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa teman-teman? Kebersihan. Coba kita cek. Menjaga kebersihan. Oke, good. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun. Iya, bersikap positif, ada hormat seperti itu ya. Oke. Jawabannya teman-teman benar semua. Berarti teman-teman sudah paham ya. Ya, boleh. Coba ini mau permainan enggak? Mau. Genggam tangan Anda dengan kuat. Bayangkan Anda menggenggam berlian. Wow. Mahal gitu ya. Coba minta teman Anda membuka genggaman Anda dan mengambil berlian itu. Biarkan teman Anda merayu, marah, memaksa, bahkan mengintimidasi agar Anda akan membuka genggaman itu. Coba sama temannya sebelahnya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kan isinya berlian, ya kan? Nah, saat Anda membiarkan kepala itu terbuka, alasannya kira-kira apa? Ada nggak tadi yang dibuka? Nggak ada ya. Jika Anda tetap menutup, alasannya kenapa? Berharga. Apalagi Bu Emma? Mahal. Apa Bu Emma? Eman. Jangan punyaku gitu ya. Ya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepala tangan rekannya? Posisi kontrolnya itu berarti ada di diri kita sendiri. Jadi di motivasi kita sendiri bahwa itu punya saya, jangan gitu ya. Analoginya seperti itu. Ada visualisasi tentang kontrol di sekolah. Teori kontrol dari William Glaser yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat
jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ternyata kita memaksa anak itu tidak akan jangka panjang, cuma mungkin ketemu terus takut gitu. Jangka panjang itu setelah kita jadi wali kelas, mungkin kita akan di training yang biasa aja, bukan wali kelas saya gitu kan. Kemudian ada hubungan permusuhan, sakit hati, dendam, nggak mau ketemu gurunya, seperti itu ada. Nah, Bapak pendidikan kita diada di antara di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak jangan melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, ya kan? Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah sedih aja ya, sudah dari dulu ini Bu. Jadi udah tahu berapa ini Bu? Ini udah cetakan kelima ya bukunya ya. Akhirnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti tadi yang saya bilang bahwa semua itu dari diri mereka, jangan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Jane Goodall mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu ada di profil Pancasila. Ini harus apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benaran kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan sehat. Teori motivasi, hukuman serta penghargaan. Tujuannya adalah setelah dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, kemudian serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, kemudian peserta dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Kemudian peserta dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Selanjutnya, pernahkah melakukan ini? Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum? Pernah nggak? Sering. Harus ya. Melakukan perintah guru untuk mendapat pujian? Nggak pernah. Oke, good. Melakukan kebaikan memang seharusnya kita baik kepada orang lain, iya kan? Iya, kita harus melakukan kebaikan karena nanti akan kembali ke diri kita. Kasih uang ya kebaikan. Oh iya. Tapi masuk ya Bu? Yes, jangan di situ aja aman. Rekam ya? Iya. Tiga motivasi perilaku manusia, ada motivasi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Ini mungkin masih sering anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka udah saya berkata sama gurunya daripada saya gitu kan ya. Nanti saya disuruh nulis 10 kali, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita itu ya, anak-anak itu ya. Nah ini ada motivasi pengen dapat reward bintang, mas, sama dengan anak-anak. Untuk menjadi orang yang
belum ya, baru satu, jangan dan nggak dimarahin sama Bu Nastiti gitu ya. Mungkin nanti dia dikasih bintang yang banyak sama Bu Ika gitu. Terus nanti bisa terlibat nih ya teman-teman. Jika murid melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang dilakukan? Memberitahu ya, bikin aja ya. Memberi hukuman? Jelas. Menyita sesuatu yang merupakan pelanggaran murid? Bawa yang enggak ke sisita? Iya, oke. Memberi tambahan poin negatif? Iya. Catatan kasus? Iya. Iya kan? Kasih tahu orang tua? Iya. Oke, baik. Kita lihat. Apa sih dampak dari hukuman itu? Ini kakinya kok jatuh terus ya? Murid itu akan tersakiti. Ini ya, Bu. Ya, murid itu akan tersakiti. Murid itu akan tidak nyaman dalam jangka Berat panjang. sebelah. Perilaku pasif, agresifnya meningkat. Dipanjatin, Bu. Ya, Dipanjatin. agresif. Ya, Buanes ya. Iya. Iya, kalau hukum langsung agresif ya Buanes. Gak mau. Dari tadi dilempang sendiri. Kemudian murid jadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Ya, Kak kira-kira. Udah. Murid takut, sistem tidak akan berjalan karena kamu tidak mau. Murid menyembunyikan kesalahan. Ya wes, aku diem aja kalau Pak Dokter ya, aku nggak usah ngomong aja gitu kan. Karena dia nggak mau belajar itu bisa. Atau kalau jujur nanti dihukum, ya kan? Murid marah karena merasa tidak bersalah. Ya nggak kira-kira teman-teman? Kalau dikasih hukuman, ya aku nggak salah. Ngapain kamu dihukum? Akhirnya dia tidak gini. Ya wes, kamu ngomong salah, aku salah ya wes. Salah ngomong tempatnya salah, berdosa harus gitu aja gitu ya. Jadi ya, oh enggak ceritanya ada ya. Dalam penjelasan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, saya memperkenalkan sebuah program disiplin restitusi yang dinamakan nih, disiplin ada konsekuensi dan ada restitusi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Nanti bagaimana kita melakukan restitusi nanti ada video. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Kemudian kalau restitusi itu akan menguatkan mereka dalam jangka panjang. Nah, hukuman itu akan korban ketidakadilan gitu ya. Korban bisa dialihkan. Restitusi korban mendapat ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan kalau untuk restitusi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan murid lain dan supervisi terus-menerus. Jadi dilihat terus konsekuensinya. Perkembangannya gimana tidak kan. Kalau restitusi nanti murid akan bertanggung jawab sendiri. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu kalau di sekolah ya di sekolah aja gitu ya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi mereka tidak pikir sebenarnya kalau restitusi. Kemudian peraturan adalah kamu harus ya. Nah kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi nanti apa yang kamu yakini kebaikan atau nilai kebaikan apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah itu namanya restitusi. Jadi diajak ngobrol ini apa? Murid akan menguji peraturan. Hukuman kalau dihukum maka dia akan menguji peraturan. Kemudian kalau konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Kalau restitusi dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Hukuman murid anak-anak menghindari kesalahan. Konsekuensinya belajar taat peraturan, restitusi bisa memecahkan masalah. Hukuman membayar impas kesalahannya. Kalau konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif, kalau restitusi
paham bahwa dirinya sendiri adalah yang memegang kendali seperti tadi kita mainan tadi. Gampang kalau hukuman marah, rasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian penanganan. Kemudian kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Salah itu apa? Terus bagaimana? Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai teman itu. Sudah diketahui dan masuk akal. Kalau konsekuensi, kalau melakukan ini berarti kamu harus ini, itu masuk akal. Kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi itu dari murid sendiri. Kita cuma membantu. Nah, menuntun aja. Jadi sebenarnya guru itu harusnya menuntun anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian konsekuensi membantu guru menyatakan kawan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi akan menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelasnya apa, kemudian membimbing mereka untuk berpikir. Nah, coba ini teman-teman, hukuman atau konsekuensi. Ya, udah sudah. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman. Oke, kita kunci. Lari menghina lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Punya pintar-pintar ya, di sini ya. Oke, lanjut. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol rencana belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Kan Bu? Hukuman. Oke. Lari mengenakan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo. Hukuman. Cek. Karena apa? Kenapa teman-teman? Karena ini kan masih pelajaran PJOK. Dia kan terlambat 10 menit ya. Kalau PJOK kan biasanya olahraga ya. Jadi nggak apa-apa. Boleh. Ya. Kalau pelajaran IPAS dia terlambat 10 kali dulu lari, 2 kali lari itu hukuman. Nggak boleh. Beda ya? Beda. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dibuat agar anak-anak merasa nyaman dan sudah tahu peraturan-peraturannya harus bagaimana dia menjalankan. Iva. Oh, Iva. Oke, Iva boleh. Iva pernah menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam-diri akan menggambar di buku pelajarannya. Betul, Iva? Pada saat guru matematika yang tak senang menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja bergerak tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat guru yang menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara terhadap dan terkejut. Kak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju di depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab. Seperti ini ya Iva. Oke. Kelas makin gaduh, banyak yang tertawa karena Iva memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Kak Seno? Tidak. Kenapa? Bullying, iya betul. Jadi ini mempermalukan muridnya ya sebenarnya. Kalau menurut Anda tindakan Kak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Karena tidak relate ya teman-teman ya. Masa muridnya nggak paham kayak gini malah dihukum seperti itu dan dipermalukan
dilarang nggak boleh. Jadi harus kalimatnya positif. Cara membuat sebuah unit kelas, pertama kita tanyakan sama murid tentang yang mana belajar di kelas. Selanjutnya kita ajak mereka diskusi berkaitan dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu namanya kegiatan kelas. Nah, kegiatan kelas itu mesti dipatuhi semuanya, ya. Karena mereka yang bikin usulan, jadi mereka yang tanggung jawab. Kalau nggak salah itu keyakinan kelas itu jangan lebih dari 5, biar anak-anak paham. Jadi hafal dengan keyakinan kelas mereka, tidak perlu banyak-banyak. 5 cukup, kemudian yang penting mereka cukup itu. Nah ini kesepakatan kelas. Itu sangat lebih banyak. Iya, ini lebih banyak. Nah ini. Oke. Kita sudah membuat keyakinan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan bagi murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang didapatkan adalah membangun kebutuhan dasar yang mendasari murid. Iya. Ki Hajar Dewantara dalam suatu kutipannya menyatakan kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam kaitannya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut punya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain-lain. Nah, jadi kita itu sebagai petani, di mana kalau kita menanamnya, kalau menanam padi ya tumbuhnya padi, kita nggak mungkin akan tumbuhnya nanti jagung. Jadi kita itu hanya diminta untuk menuntut anak-anak itu mencapai tujuan mereka. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntut agar mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada akhirnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, teman-teman. Maka Bapak Ibu, mengapa perlu menerapkan pelajaran? Karena ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Yang pertama, bertahan hidup fisiologis. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, pengakuan atas kemampuan penguasaan, ya kan? 4, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan merasa senang. Dimana kontrol dari dosen dalam bukunya Restitution School Discipline 1998 membuat bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam program kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memerdekakan murid? Bagaimana? Melalui survei riset dan beberapa berdasarkan data kontrol, Dr. Blazer bersikap ada 5 proses kontrol tadi yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya. Kelima proses kontrol tersebut adalah pembuku, ya,
Bapak senang sekali mengecewakan ya, mengecewakan ibu benar-benar kecewa sekali sama aku. Ternyata ini pembuat rasa pernah belum pernah, berarti cuma saya aja. Ada yang posisi teman adalah guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif bagi guru teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya, saya juga pernah jadi posisi teman. Adanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum senyapkan. Jadi kecil lah gitu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji kalau bukan menyapa selamat lagi, sambil tertawa atau senyum. Ya sudah nggak apa-apa, duduk sana nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, gue pernah gitu ya. Kami senyum-senyum, ternyata itu adalah positif. Memantau, ada yang jadi mantap. Seseorang memantau sangat mengandalkan perhitungan kata-kata bahasa yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi memantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang memberikan tanggung jawab guru dalam pengaturan murid. Memantau itu nadanya apa? Bahasa maksudnya apa? Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 14 menit. Apakah kamu sudah membuat konsekuensi yang harus dilakukan bulan depan? Apa? Saya harus tinggalkan segala jam nanti mengerjakan tugas dengan saya. Ya benar. Nanti pada saat belajar kamu harus tinggal di kelas untuk melakukan tugas yang terlihat. Tadi saya setuju. Ternyata ini adalah pemantau. Ya. Lanjut. Posisi manajer. Nah ini yang paling bagus ini teman-teman. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Aji, apakah kamu menyadari jam berapa sekolah mulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu lambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugasnya. Baik, dan itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir usaha untuk baik. Jadi lebih ke komunikasi ya teman-teman. Ini paling bagus sekolah. Guru berbuat, guru berbicara, hasil kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Ini adalah penghukum pembuat orang salah. Kemudian ini teman, pemantau, dan manajer. Jadi lebih baik ke manajer. Kalau manajer itu biasanya Oke, posisi manajer ialah guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata apa yang ditanya ini, jadi kembali ke konsekuensi lagi atau keyakinan, bukan konsekuensi lagi. Keyakinan kelas yang sudah ada, keyakinan kelas sekolah juga sudah dibuat, gitu ya. Kemudian hasilnya adalah penguatan pribadi, jadi motivasi intrinsik tadi akan kuat. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas. Kemudian kita akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi lebih ke muhasabah atau refleksi. Jadi anak-anak juga harus diajarkan begini mungkin untuk refleksi atau muhasabah. Hari ini apa? Jadi ketika belajar setelah pembelajaran teman-teman mungkin sudah dilakukan teman-teman, tapi saya ingatkan lagi refleksi itu penting ya. Meskipun nanti dengan hanya smile atau ditanya saja smile di alka atau tanya gimana perasaan hari ini,
restitusi itu bukan untuk menebus suatu dosa atau kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dan murid kita. Restitusi itu tawaran, bukan masakan, jadi dia pilihan. Restitusi menuntut untuk menarik dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita akan mengubah karakternya dia, bukan tindakannya yang kita inginkan, tapi karakter yang tumbuh dalam diri mereka. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini segitiga restitusi. Yang pertama harus kita yakinkan adalah menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi boleh teman-teman sama anak berbilang, ya nggak apa-apa kamu salah. Manusia kan tempatnya salah dan dosa, itu nggak apa-apa. Karena itu memang itu di sini dari situ gitu Bu Dewi ya. Jadi nggak apa-apa harus dikuatkan seperti itu biar tidak menjadikan anak-anak itu rendah diri. Jadi nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan, tapi nantinya kamu harus memperbaiki diri seperti itu, ya. Nah ini kalau anak-anak ngasih alasan ya harus tanggapi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, jangan dijat. Kamu lakukan gitu ya. Nah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi tindakan yang salah. Ya kamu berarti kenapa kamu lakukan itu? Berarti ada alasan kenapa itu. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya. Kemudian keyakinan sekolah apa yang telah disepakati. Oh Bu, saya harus berangkat jam 7. Itu keyakinan kelas sudah datang di sekolah. Kemudian saya harus pakai topi, kemudian dasi, sabuk, sepatu hitam. Itu keyakinan sekolah setiap hari Seninnya. Itu diyakinkan. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Bertanggung jawab, disiplin, atau mungkin anak yang baik, peduli sama temannya, hormat, seperti itu. Nah, dalam restitusi diri, murid belajar mengubah kebiasaan dari cenderung untuk mengomentari orang lain jadi mengomentari diri sendiri. Jadi ini ya teman-teman. Jadi mengajari mereka mengomentari diri sendiri, jangan mengomentari orang lain. Nah itu tuh gitu. Ada kan anak-anak yang seperti itu, tapi dia lebih mengomentari dirinya sendiri. Kuasa bersurat dia. Menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ya. Dr. William Glaser, saya akan nyatakan lagi, Dr. William Glaser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Tiga tahap evaluasi diri. Satu, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kemudian dua, kesalahan yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Dua, saya lelah dan saya berbicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Itu mungkin saya nggak bisa nyampaikan kayak gitu. Evaluasi pemahaman saya berbeda sama pemahaman kamu gitu. Itu evaluasi. Oh ternyata pemahaman saya itu beda sama kamu. Oh ya sudah berarti ya salah saya ya. Besok lagi saya akan gimana menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat. Jadi pelan, tapi pasti. Saya akan berbicara lebih jelas tentang keinginan saya. Kemudian menyampaikan pemahaman saya padamu. Ini tahap evaluasi diri teman-teman. Ya, masukin aja ya. Sebelum ini saya akan melihatkan video kemarin. Saya sedikit dari suaranya
visi kamu benar. Bukan Bu, pemahamanku tidak baik, kan banyak aja. Saya marah, maaf Bu, sudah barangkali jangan melakukan itu sama. Jadi kira-kira keinginan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu enggak?
bukan di dalam kelas. Karena itu sudah terjadi lampunya kelas itu sudah pecah. Kemudian ini tidak apa-apa, ini tidak benar. Tapi ini jadi anaknya yang bertanggung jawab. Kira-kira Kak Robin mau jadi anak yang bertanggung jawab enggak? Iya, Bu. Nah, terus gimana kira-kira yang sudah bercakap? Oh iya, Kak Robin. Kak Robin mau bertanggung jawab. Ini kan aku. Oke, Kak Robin hebat. Nah, terima kasih ya sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Iya, Bu, sama-sama. Anak-anak beriman belajar berdiskusi mengenai kesalahan yang saya buat. Saya sampai berdiskusi dan saya mau berdasarkan pengalaman diri saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman cara melakukan untuk kegiatan segitiga restitusi itu Tiga kata kemampuan program. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft. Baik teman-teman, jadi tadi ya teman-teman cara melakukan segitiga restitusi agar anak-anak tidak rendah diri dan merasa anak-anak itu dihargai. Ya caranya seperti itu. Jadi banyak komunikasinya, banyak ditanyanya. Ada 5 posisi kontrol tadi yang lebih baik kita lebih ke posisi manajer. Semoga kita semua bisa melakukannya. Ya, tadi 5 posisi kontrol apa aja teman-teman? Awal teman-teman di kelas keluarga sebelum saya bilang terima kasih penghukum, apalagi manajer itu terakhir, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Apalagi teman-teman. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kemampuan atas kemampuan, kemudian keberhasilan, kemudian akan merasa senang. Jadi di sini ada mungkin yang melihatnya ini baik sama temennya itu loh. Saya sama temennya, terus habis itu temennya marah kayak gitu, dia senang malahan. Ya itu kan ternyata dia punya kebutuhan atas senang. Gitu. Kemudian kasih sayang misalnya sudahnya gurunya, jadi dia nggak harus kasih kesalahan udah ditanya sama gurunya, dia nggak berangkat sekolah atau apa, itu karena sebenarnya mungkin di rumah itu kurang ya. Jadi kita posisinya di sekolah itu adalah memberikan kasih sayang seperti itu, sentuhan. Jadi jangan lupa teman-teman, keyakinan kelas itu meskipun pertama kali ikut TPL, tapi teman-teman juga harus setiap hari mengingatkan keyakinan kelas kepada teman-teman, kepada anak-anak sebelum pembelajaran. Tadi nilai kebajikan sudah lihat teman-teman. Nah intinya disiplin konstitusi ini adalah agar anak-anak bisa tahu tingkah laku apa yang dilakukan secara tepat dan yang tidak pantas, kemudian akibatnya konsekuensinya harus diketahui itu apa jika melakukan yang tidak baik, kemudian adanya reward. Jangan apresiasi dengan anak-anak itu tidak harus dengan menggunakan bintang ya teman-teman, tapi bisa jadi dengan menggunakan kata kamu hebat, oke, good job, excellent, seperti itu. Jadi tidak melulu dengan ya.
Visi kita melakukan sesuatu. Baik, teman-teman, pada kalinya kita akan melakukan apa yang kita dapat dari kegiatan hari ini, teman-teman? Apa, teman-teman? Apa? Oh, kemarin. Jadi seorang manajer gitu ya, guru itu sebaiknya posisinya sebagai manajer gitu. Kita beritahu bagaimana cara menangani siswa. Kemudian apa lagi mungkin teman-teman? Tahu kesalahan kita gimana ya selama ini ya. Dari posisi kontrol itu apakah kita sebagai penghukum membuat rasa bersalah, atau mungkin posisinya kita sebagai manajer, atau mungkin posisi kita sebagai teman, atau mungkin pemantau begitu. Ternyata dari kesekian ini mungkin Bu Ika sudah jadi posisi manajer mungkin sudah. Masya Allah, barakallah. Yang sudah lagi mungkin Bu Ita, Bu Ica, Basri sudah, Bu Ega, Bu Ega mana kita membuat kesalahan. Bu Dewi, Bu Lena, saya mau jadi orang yang bahagia Bu. Oh, saya mau jadi orang yang bahagia ya. Yang tidak bisa mengkritik orang lain. Yang mengisi dirinya Tidak sendiri. bisa mengkritik orang lain. Ya nggak usah nyolong. Yang lembut kalau iya. Sudah. Itu nanti diatur. Itu diatur. Oke, baik. Ya, jadi tadi ya setelah di sini kita tahu posisi kita ternyata banyak sekali yang belum memposisikan kita dulu sebagai manajer bagi murid-murid, di mana kita harus bisa membantu mereka menemukan atau mencari solusi, ya kan? Nah, harus apa? Setelah kegiatan ini yang akan teman-teman lakukan apa kira-kira? Berbenah diri. Apa? Refleksi, berbenah diri. Bukan tak kira berpindah profesi tadi ya. Belum. Mancing ya? Enggak, tadi saya dengarnya profesi gitu kan, jadi saya kira pindah profesi. Bukan ya, tetap jadi guru lagu itu enak sekali ya. Oke, nyaman ketemu anak-anak terus gitu ya. Tiap hari ada aja ya ketemunya, entah yang nangis, yang ke belakang minta dibukain pintu sama kita itu kemana tuh ya? Ditungguin di kamar mandi ada kelas 2 gitu ya. Ya semoga ini menjadi lakukan kita. Ya semoga setelah kegiatan ini saya dan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa memenuhi kebutuhan dari ilmu kita sendiri. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf kegangguan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman juga dilancarkan apa yang menjadi hajatnya. Karena membantu saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama teman-teman. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anesti Meli Wiranti, guru PAK SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk menghadiri desminasi ini. Pengalaman ini tidak hanya informasi tetapi juga sangat menginspirasi, dan saya yakin bahwa pengetahuan yang diperoleh akan sangat-sangat berharga dalam pertumbuhan profesional kerja saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Ausal Prakarsa Dinan, guru kelas 1 SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam diseminasi ini. Diseminasi ini yang telah membekali saya dengan materi yang sangat saya ingin terapkan dalam peran saya sebagai guru di sekolah ini. Saya berharap dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan memberikan kontribusi yang lebih aktif untuk kesuksesan sekolah kami, lebih khususnya untuk kelas. Terima kasih.